Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Pada video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang direquest oleh Bapak Ibu dan teman-teman di kolom komentar YouTube. Yang pertama ada MSP, kedua ada Gudang Garam, ketiga Antam, keempat Bris, kelima MMCN, dan keenam Adro. Langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada MSP yang pada hari Jumat ditutup turun 4,26% ke level harga 1685. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal, MSP sudah terkonfirmasi gagal breakout dari resisten dinamiknya EMA 200 dan resisten yang ditarik garis yang sudah 4 kali diuji dari bulan Maret dan gagal juga, dan bisa dikatakan juga dynamic resistance EMA 150 juga dikatakan gagal breakout. Arah selanjutnya HMSP kalau besok tetap akan turun ya arahnya ke support terdekat. Support terdekat ada di 1600. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 1500. Bapak Ibu bisa mulai spekulasi buy kalau udah di bawah di 1600 sampai 1500 ini. Kecuali besok HMSP bisa kembali rebound atau minimal tutup di 1730 sampai 1740. Kemungkinan besar juga akan menguji resistennya lagi di 1800 kalau besok bisa rebound minimal tutup di 1740 sampai 1730. Tapi kalau dilihat dari indikator MACD, bar chart di bawah 0 sudah terbentuk dan indikator garis biru sudah membentuk dead cross dan mengarah ke bawah. Ya kita lihat aja besok Senin atau Selasa candlenya kemana. 2 candle lagi kita tunggu untuk mengkonfirmasi ya HMSP ini arahnya kemana. Ya seperti itu aja untuk HMSP. Masih potensi ke arah bawah 1600 support terdekat, dan kalau jadi breakdown 1500 menunggu. Langsung saja kita ke saham kedua. Saham kedua ada Gudang Garam yang pada hari Jumat ditutup turun 3,39% ke level harga 47.700. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal hampir sama seperti chartnya HMSP. Gudang Garam setelah bertahan di atas support dinamik EMA 150, kemudian dia breakdown dan tertahan di support dinamik EMA 200 EMA 20 di 47.700. Arah selanjutnya menguji support dinamik EMA 60 di 47.200. Kalau itu di breakdown ya arah selanjut ke 46.000, bahkan bisa ke, kalau di breakdown lagi arah selanjutnya lebih dalam ya, ke 44.000 sampai 42.600. Belum bisa spekulasi buy, menunggu konfirmasi aja. Kalau dia besok Gudang Garam bisa rebound dan tutup di 48.000, ya potensi menguji resistennya lagi di 50.000. Tapi kalau besok malah candlenya di bawah dynamic support EMA 60 sekitaran di 46.600, ya arahnya ke bawah ke 44.000 sampai 42.700 seperti itu. Masih wait and see ya, karena dilihat juga ISG kurang bagus candlenya. Candle terakhir mengarah ke bawah dan indikator MACD bar chart di atas 0 sudah mulai menipis, dan kita lihat juga indikator garis biru sudah mengarah ke bawah untuk membentuk atau memotong garis indikator merah yang biasa disebut dead cross. Arahnya ke bawah juga sama kayak HMSP, potensi masih ke arah bawah. Langsung saja kita ke saham ketiga. Saham ketiga ada Antam yang pada hari Jumat ditutup turun tipis 0,72% ke level harga 685. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Antam masih menunggu ya 1 atau 2 candle, walaupun kita tahu pada hari Jumat kemarin candlenya menutup penuh. Candle hari Kamis dan hari Rabu bisa berpotensi Antam menguji lagi supportnya di 650. Bisa spekulasi buy nunggu di bawah sini di 650. Kecuali besok dia bisa rebound dan tutup di atas 700, nah, potensi saya sudah pasang target di 750 untuk Antam. Jadi yang belum punya barang tunggu dulu, tunggu Senin 1 sampai 2 candle kemana arahnya. Kalau Senin arahnya
candlenya tutup di bawah 685 ini, ya arahnya ke 650 lagi supportnya. Harusnya Antam kalau mau naik lebih tinggi maksimal penurunan sampai 650 ya, maksimal penurunan sampai 650. Bapak Ibu dan teman-teman bisa tunggu di bawah sini dulu, wait and see cut lossnya di berapa. Kalau beli di 650, bisa beli di 650, cut lossnya di sini aja, di bawah EMA 150 nya di 600 sampai 610, di 610 sampai 615 bisa cut loss di situ sekitar 5%. Potensi profit ada di EMA 200 nya di 5% lebih juga. EMA 200 nya di breakout ya Bapak Ibu sudah bisa pasang trailing stop untuk mengarah ke 750. Jadi sekitar 14% atau 13% Bapak Ibu bisa take profit di 735 sampai 740. Jadi seperti itu untuk Antam juga masih bagus ya. Ini masih dikatakan koreksi wajar selama koreksinya tidak lebih dari 650 supportnya. Langsung saja kita ke saham keempat, ada Breeze pada hari Jumat ditutup turun 2%, ke level harga 484. Langsung saja kita ke teknikalnya. Breeze secara jangka pendek trennya masih menguji supportnya di 484 sampai 482. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya agak jauh nih, saya pasang target ini kan di 440. Bagaimana, apakah ini bisa spekulasi buy? Ini hati-hati ya Bapak Ibu. Breeze sudah sangat tinggi, jadi potensi untuk dibawa turun juga potensinya cukup besar. Dan kalau Bapak Ibu beli di sini ya profitnya juga sudah kecil. Paling-paling Breeze ini akan menguji lagi resistennya di 520. Kalau itu di breakout ya arah selanjutnya ke 550 sampai 560. Bisa saja Bapak Ibu kalau mau ambil kalau beli di dekat support, cut lossnya ya di 464 atau 466, take profitnya di 518 sampai 520, sekitar 5%. Take cut lossnya di 3,29%. Tapi ingat Bapak Ibu, saham Breeze sudah naik cukup tinggi, potensi koreksi juga cukup besar. Kita lihat aja price maker atau kita lihat aja nanti bandarnya mau mengarah kemana nih di membawa Breeze, apakah dibawa ke bawah atau dibawa lanjut naik. Menurut saya Breeze ini akan bagus kalau sudah tutup di atas 500. Potensinya ini bisa Bapak Ibu bisa lihat, kalau sudah di atas 500 ya arahnya ke 560 sampai 560, dia akan sideways di daerah situ untuk Breeze. Langsung saja kita ke saham kelima, ada MNCN yang pada hari Jumat ditutup turun 1,67%, ke level harga 885. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal MNCN masih akan menguji lagi resisten dinamiknya EMA 20 dan EMA 60. EMA 20 nya ada di 900 dan EMA 60 nya ada di 910. Kalau besok hari Senin bisa rebound dan tutup di atas 920, potensi MNCN akan bagus lagi, minimal menguji resisten di 950 terdekatnya dan di 985. Kalau besok candlenya malah di bawah 860 ya arahnya bisa ke 800 lagi sampai 350. Mending wait and see dulu. MNCN ini akan bagus kalau sudah mampu confirm breakout di atas 1000 ini, arahnya ke 1150. Seperti itu untuk Bapak Ibu dan teman-teman. Wait and see dulu, nunggu di bawah atau nunggu di atas. Kalau mau spekulasi buy, coba-coba nunggu dia rebound, bisa saja. Kalau mau rebound di 920 ini spekulasi buy, cut lossnya ya di bawah sini di 860. Jadi seperti itu untuk MNCN. Masih belum ada chart yang menarik ya, menurut saya belum menarik. Ini nunggu confirm aja, nunggu confirm di 1000 atau di bawah di 800 bisa spekulasi buy. Ya itu aja untuk MNCN. Kita lanjut ke saham ke-6, ada TCPI yang pada hari Jumat ditutup turun 0,73%, ke level harga 4080. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal TCPI belum ya Bapak Ibu, mending nunggu dia breakout 4400 ini
atau di minimal di 4.350 bisa spekulasi buy dengan take profit ya di atas 4.800 sampai 5.300. Kalau di bawah 4.300 ini resiko masih bisa dibawa ke bawah lagi ke 3.400 bahkan ke 3.000. Nah, seperti itu untuk TCPI. Jadi walaupun terlihat dari indikator MACD, TCPI sudah membentuk golden cross, tapi golden crossnya masih di bawah 0 dan bar chart di atas 0 juga belum naiknya signifikan. Masih beresiko untuk TCPI koreksi turun ke 3.600 bahkan ke 3.000. Yang belum punya barang mending wait and see dulu, nunggu dia breakout confirm di 4.350 sampai 4.400 baru buy. Dan take profitnya di swing trade-nya ini dari 4.300 sampai 5.300. Jadi seperti itu untuk TCPI. Yang sudah punya barang pasang trailing stop aja. Kalau beli di bawah harga 3.800 ya pasang trailing stop aja. Kalau dia break dari EMA 20 nya ini di 3.090 3.980 ya take profit aja dulu. Seperti itu untuk TCPI. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Adro yang pada hari Jumat ditutup turun 3,54% ke level harga 1090. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Adro masih akan menguji supportnya di 1090. Kalau tidak breakdown ya arah selanjutnya menguji support dinamiknya di 1040 dan ke 1000. Terlihat garis indikator MACD juga sudah membentuk dead cross dan bar chart di bawah 0 sudah terbentuk atau sudah muncul, arahnya ya ke bawah. Wait and see dulu Bapak Ibu yang mau belum bisa ini spekulasi buy karena resiko lebih besar ya, karena terlihat dari MACD nya sudah dead cross, jadi ini belum bisa spekulasi buy. Kita lebih nunggu, mending spekulasi buy nunggu potensi kalau dia sudah di 1040 atau 1050 bisa spekulasi buy. Cut loss-nya ya di bawah 1000 di 990 atau 1980. Kalau di daerah sini belum bisa, kecuali besok dia bisa tutup di atas 1120 sampai 1140 baru bisa spekulasi buy dengan potensi ke 1160 sampai 1200. Ada EMA 200 di situ. Jadi wait and see dulu untuk Adro. Kita lihat 2 sampai 3 candle lagi ke depannya. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pilih yang personal. Dan yang mau dianalisa sahamnya bisa request atau tulis di kolom komentar ataupun di IG. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.